Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Ridwan Mufli dari kelas 2B. Saya sedikit akan menjelaskan mengenai riwayat penyakit dan aspek penularan penyakit dari mata kuliah epidemiologi. Pengertian dari riwayat alamiah penyakit atau natural history of disease yaitu merujuk pada perkembangan penyakit dari awal terpaparnya seorang individu oleh patogen sehingga hasil akhir yang mungkin dapat terindikasi kepada seorang individu tersebut adalah bisa berupa kesembuhan, cacat, atau berupa kematian. Mengapa kita perlu mengetahui mengenai riwayat alamiah penyakit? Yang pertama adalah pemahaman dari riwayat alamiah penyakit itu sendiri. Sangat penting karena memberikan wawasan tentang bagaimana suatu penyakit dapat berkembang tanpa intervensi medis. Yang kedua, pengembangan intervensi. Dengan memahami tahapan dan karakteristik penyakit, intervensi yang tepat dapat dikembangkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan yang muncul. Yang ketiga, ada informasi kritis untuk diagnostik yang menyediakan informasi penting seperti masa inkubasi, gejala, dan lamanya penyakit itu. Dan yang terakhir, mengapa riwayat alamiah penyakit penting, yaitu riset epidemiologi yang mendasari 3 kategori riset, yaitu riset etiologik, riset prognostik, dan riset intervensi atau evaluasi. Selanjutnya ada tahapan riwayat penyakit. Yang pertama ada fase rentan, yaitu seorang individu yang rentan terhadap suatu penyakit karena faktor predisposisi seperti genetik atau faktor lingkungan. Yang kedua setelah fase rentan yaitu fase subklinis. Pada fase ini seorang individu terpapar patogen tetapi belum menunjukkan sebuah gejala. Juga termasuk fase inkubasi, yaitu dari paparan hingga munculnya gejala pertama. Fase yang ketiga adalah fase klinis. Pada fase ini gejala mulai muncul dan dapat didiagnosis penyakit apa. Dan fase konvalesens atau fase akhir yaitu proses pemulihan setelah fase klinis, di mana seorang individu nantinya bisa dikatakan sembuh atau cacat ataupun bisa mengalami suatu kematian. Selanjutnya adalah aspek penularan penyakit. Ada dua, yaitu penularan langsung dan penularan tidak langsung. Untuk penularan langsung yaitu penyakit yang melibatkan kontak langsung antara individu yang terinfeksi dengan individu yang rentan, seperti melalui sentuhan atau percikan cairan tubuh. Contohnya seperti penyakit yang ditularkan secara langsung adalah influenza dan HIV. Penularan tidak langsung yaitu penularan yang melibatkan perantara seperti vektor. Contohnya misalnya seperti ini nyamuk untuk malaria, atau melalui benda mati seperti permukaan benda yang terkontaminasi suatu patogen atau virus yang berindikasikan penyakit. Penularan ini juga dapat terjadi melalui udara atau aerosol atau melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Kesimpulannya bahwa memahami riwayat alamiah penyakit dan aspek penularannya merupakan kunci dalam epidemiologi untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Dengan mengetahui tahapan perkembangan penyakit dan cara penularannya, kita dapat merancang intervensi kesehatan masyarakat yang lebih baik untuk mengurangi beban penyakit di masyarakat. Ini merupakan sumber-sumber yang saya gunakan untuk menyusun laporan ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.